Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, nafas hidup yang baru, dan anugerah Tuhan selalu baru bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami saat ini berada pada bulan yang ke-7 tahun 2023. Semua kami sehat, kami percaya itu anugerah Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini, Bapa, kami datang kepada Tuhan, kami rindu terus belajar firman Tuhan yang akan menguatkan kami, menuntun kami, memberikan pengharapan bagi kami, yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi semua jemaat dan saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara Saat Teduh di pagi hari ini, jemaat di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Tuhan, kami buka hati pikiran kami, Tuhan tuntun kami semua. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, dan penuh sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluarga HCC jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di Luwuk maupun di Palu. Mari kita bersyukur di pagi hari ini kita berada di bulan yang ke-7 tahun 2023. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita masih kuat, diberi kesempatan untuk terus menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Di sepanjang bulan ini kita akan belajar lagi tentang satu tema yang baru, tentang home not alone, atau kita tidak sendiri di dalam rumah. Di rumah kita tidak sendiri. Di rumah ada orang-orang lain di sekitar kita. Di dalam keluarga kita tidak sendiri. Ada anggota keluarga di dalamnya. Mari kita belajar pagi hari ini tentang bagaimana kuasa dari sebuah komunitas. Bagaimana kekuatan dari sebuah komunitas. Komunitas merupakan tempat untuk kita saling berkumpul antara satu yang lain. Komunitas adalah merupakan satu wadah, ada kumpulan-kumpulan orang-orang, walaupun berbeda tetapi punya satu tujuan, punya satu visi, dan punya nilai yang sama. Oleh sebab itu marilah kita belajar dari firman Tuhan dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Ayat 2 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Nah saudara-saudara, firman Tuhan di pagi ini menjelaskan bahwa ketika Daud berada di dalam kesulitan, dalam tekanan karena dikejar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh Saul, dia lari ke Gua Adulam. Nah saudara-saudara, ketika saudara-saudaranya mendengarkan di berita itu dan keluarganya mendengar, mereka datang semua ke Gua Adulam. Tentu saja mereka memberikan support, memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan kekuatan. Dari sana dikatakan datang juga orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang dikejar oleh tukang-tukang piutang, orang-orang yang ada persoalan, banyak pergumulan, dikatakan sehingga mereka adalah orang-orang yang sakit hati. Nah saudara-saudara, di dalam Gua Adulam ini ada komunitas. Ada Daud, saudara-saudaranya, keluarganya, terbentuklah satu komunitas. Kemudian di dalam komunitas Gua Adulam ini mereka menerima orang-orang yang datang. Mereka di sana saling menopang, saling membangun, menerima orang-orang lain yang datang. Dijelaskan bahwa orang yang datang ke situ sekitar 400 orang ini bermasalah, saudara-saudara. Mungkin mereka punya mental sudah rusak. Kenapa? Karena ada yang harus bayar utang, ada yang tidak bisa lagi bayar utangnya, ada yang dililit utang. Istilahnya kalau sekarang ini orang-orang ini dikejar-kejar oleh debit collector, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sana mereka tidak ditolak, mereka diterima, mereka dianggap juga keluarga oleh Daud dan saudara-saudaranya. Orang-orang yang sudah rusak mentalnya ini,
Mereka tidak ditolak, tidak dikatakan, kamu jangan datang ke sini, kamu cari tempat lain, jangan berlindung di sini. Nanti kita akan ketahuan oleh musuh. Tetapi mereka ini saudara-saudara diterima dengan baik. Sehingga kita perhatikan orang-orang ini ketika Daud menjadi pemimpin mereka. Daud menjadi salah seorang pemimpin dalam komunitas yang besar jumlahnya ini. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini menjadi luar biasa. Dikatakan orang-orang ini menjadi pasukan tentara yang sangat luar biasa. Mereka dipulihkan. Orang-orang yang tadinya sudah hilang pengharapan, tidak ada pengharapan, mungkin dianggap sampah masyarakat. Nah, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan dari kisah ini kalau kita baca, di sini Daud menemukan 3 pemimpin besar yang disebut triwira, menjadi orang kepercayaan Daud yang luar biasa. Mereka menjadi pemimpin perang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang ada di dalam komunitas. Kita ini sudah belajar hidup di gereja ini sejak awal dibangun gereja ini. Pak Gembala dan tim pengembangan lain sudah mengambil keputusan bahwa jemaat harus dibangun dari kelompok-kelompok kecil yang namanya home cell, dari komunitas-komunitas yang kecil namanya home cell. Nah, di dalam komunitas saudara-saudara, kita perhatikan, kita belajar dari peristiwa komunitas Daud di Gua Adulam ini. Yang pertama, di dalam komunitas ada kekuatan untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain. Yang tadinya kita merasa tidak ada kekuatan, tetapi karena saling mendukung di dalam komunitas ini, saling mendukung menjadi satu keluarga, dianggap orang-orang sebagai satu keluarga, maka di sana akan ada kekuatan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Yang berikut, saudara-saudara, dalam komunitas juga membuat orang tidak merasa sendiri. Yang tadinya kita hanya sendiri, tapi ketika kita gabung dalam komunitas, kita merasa tidak sendiri. Kenapa? Karena ada orang-orang lain yang terus menjadi bagian dari kita sebagai satu keluarga. Yang berikut, lahir sebuah harapan untuk yang lebih baik. Nah, saudara, seperti peristiwa tadi, orang-orang yang datang di Gua Adulam itu adalah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hilang pengharapan, orang-orang yang tidak ada pengharapan, mental mereka itu tertekan, tidak ada lagi pengharapan bagi mereka untuk menjadi baik. Tetapi ketika mereka gabung dalam sebuah komunitas, di dalam Gua Adulam, di sana ada Daud, ada keluarga, ada saudara-saudaranya, maka di sana ada harapan yang lebih baik. Yang berikut, saudara-saudara, komunitas membuat orang yang sudah menyerah punya semangat kembali. Nah, perhatikan saudara-saudaranya, selama kita menjalani kehidupan kita melayani Tuhan di rumah ini, orang-orang yang tadinya kita tidak kenal, orang-orang yang tidak mengenal, tapi kita bergabung di dalam home cell, orang-orang yang tadinya tidak bisa mendengar firman Tuhan, orang-orang yang tadinya tidak bisa berdoa, orang-orang yang tadinya merasa itu minder, tidak kenal saudara yang lain, tapi kita gabung di komunitas, mereka orang-orang yang akan punya semangat. Nah, saudara-saudara, kita bisa mengembangkan talenta yang kita miliki dengan cara kita sendiri. Tetapi untuk membentuk satu karakter diperlukan orang lain. Nah, saudara-saudara, untuk membentuk karakter diperlukan orang lain. Sehingga Pastor Jeffrey Ramat, Gembala JPC mengatakan bahwa diperlukan karakter yang kuat untuk menopang orang lain dengan talenta yang dia sudah peroleh. Diberikan karakter yang kuat untuk menopang orang lain dengan talentanya. Apa yang dicapai dengan talentanya. Saudara-saudara, itulah kuasa di dalam komunitas. Pentingnya komunitas. Saudara-saudara, marilah kita menjaga, memelihara keluarga rohani kita di dalam komunitas home cell. Kita belajar di dalam home cell ini, kita akan selalu saling menopang satu yang lain, akan saling menguatkan, saling peduli satu yang lain. Sehingga yang tadinya mungkin kita adalah orang-orang yang kehilangan dukungan, kita merasa ada dukungan dari orang lain, kita akan merasa tidak sendiri lagi, kita ada sebuah pengharapan lebih baik dan semangat, kita akan bangkit kembali. Mari kita belajar, saudara-saudara, di dalam komunitas, bahwa di komunitas sebagai rumah, di situ kita ada sendiri, ada orang-orang lain yang menuntun kita. Nah, komunitas adalah satu sarana yang terbaik untuk terus menuntun kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Di dalam komunitas kita akan bisa bertumbuh bersama di dalam kita mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hamba masih lagi berbicara, kiranya Roh Kudus tolong kami, semua kami, saudara-saudara kami, jemaat Palu dan Luh yang menyaksikan acara ini, bahkan saudara-saudara dimanapun berada, kuatkan kami semua. Lewat firman Tuhan, pagi hari kami akan belajar membangun satu komunitas, sebuah keluarga untuk selalu saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, urapi kami semua yang sudah menyaksikan acara ini dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari yang berjalan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.